Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Leo ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi Leo dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Leo dengan selingkuhannya untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Februari 2025. Tapi seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib kamu ketahui dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, bacaan ini Mari mulai dari melihat bagaimana situasi Leo dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke. Sabar, shuffle dulu. Nah, ini dia. Tap. Oke, Six of Wands posisinya reversal, King of Cup, kemudian ada Four of Cup, kemudian ada Six of ya, dan kemudian di situ ada energinya. Nah, berikut di situ tuh ada energi dari Five of Pentacles reversal, kemudian ada energi dari ya, kemudian di situ tuh ada energi dari oke, dan berikutnya di situ tuh ada energi oke. Nah, jadi kalau melihat begini ya, nampaknya pasangannya, hubungan dulu ya, hubungan antara Leo dengan pasangan sahnya ini tuh belakangan hari lumayan gonjang-ganjing nih gitu ya. Jadi kayak situasi-situasinya itu tuh nggak enak gitu ya, entah itu tuh saling diam-diaman gitu, atau ya mungkin di sana tuh memang tengkar gitu loh ya, ribut gitu ya, atau ya beberapa kayak yang udah mulai pisah gitu ya, pisah, satu di mana yang lain di mana kayak gitu. Jadi kayak dingin lah relationship ini. Kalau nggak dingin kayak es batu, maka membara seperti kobaran api gitu ya. Di situ. Jadi kok kayak ya situasi itu tuh situasi yang udah pasti bikin tidak nyaman kedua belah pihak gitu. Dan kalau Mari lihat di sini tuh energi dari pasangan sahnya pasangan sahnya Leo ini mungkin hanya sedang mengekspresikan situasi emosionalnya yang tidak bahagia gitu ya, tidak bahagia. Jadi kayak yang bisa itu tuh merasa bahwa Leo ini kayak mempermainkan ketenangan jiwanya dia, seperti mengobok-obok gitu loh ketenangan jiwanya dia di sana ya. Entah dalam hal apapun itu, finansial kah, atau dalam hal ya apa aja lah gitu ya apa aja lah. Nah, jadi kayak terdampak betul dia ya, ini si pasangan sahnya Leo ini tuh terdampak betul dia pada sikapnya Leo ini gitu ya. Jadi disitulah mulai datang emosi marah, mulai datang emosi sedih gitu ya, dan kemudian di situ tuh terekspresikan gitu ya. Kalau marah ya bisa meledak gitu ya, ngamuk-ngamuk, ngomong kasar, misalnya seperti itu ya, atau diekspresikan melalui tindakan di situ ya, entah hempas pintu kah, banting piring kah gitu ya. Di sana ya, ngomong kasar atau yang nggak mau berbuat mengambil sikap gitu ya, gestur tubuh yang tidak bersahabat dan seterusnya. Nah gitu. Tapi ya memang kalau Mari lihat pasangan sahnya Leo ini tuh bersikap demikian bukan berarti karena dianya ingin mau bikin nih hubungan kocar-kacir dalam jangka waktu yang panjang sama Leo ini, enggak. Barangkali ya dengan mengekspresikan diri seperti itu tuh bisa bikin Leo kayak ngerasa sadar gitu ya, bahwa ada nih sesuatu yang Leo lakukan itu tuh kadarnya masih kurang dalam hal yang positif gitu ya. Atau ya mungkin ada
hal-hal yang sikap-sikap gitu ya yang harus dirubah Leo di sini. Jadi kayak ada yang mengganggu gitu loh. Sikapnya Leo itu tuh mengganggu, mengusik, bikin relationship jadi nggak enak. Maksudnya dia ya sebenarnya mau untuk itu gitu ya, bukan mau udahlah porak-porandakan aja ini hubungan gitu, enggak gitu ya, mau ngasih tahu aja sama Leo, Leo kamu ada sesuatu nih, tindakannya kamu itu loh, ucapannya kamu itu tuh loh gitu ya, bikin aku nggak enak nih gitu ya. Nah di sana jadi kayak yang berharap di situ loh bahwa Leo ini tuh punya tindakan yang proaktif dalam membangun atau menjalin relationship ke arah yang lebih baik dengan si dianya gitu ya, dengan si pasangan sah ini. Nah di situ kalaupun ini tuh ada sempat ya isu keributan ya sebab karena isu perselingkuhan Leo ini, mari lihat ini tuh pasangan sahnya Leo untuk saat sekarang kayaknya ada kayak keputusan gitu ya, oke dah nggak masalah kalau Leonya itu tuh punya pasangan lain gitu ya, udah dah diterima aja dulu gitu ya, dia mau terima, maksudnya mari dia mau terima aja dulu gitu ya, yang penting di situ tuh dia jangan ditinggalin gitu loh ya. Mungkin ya kalau dilarang ya nggak bisa dilarang, dicegah ya sudah terlanjur terjadi misalnya gitu ya, tetapi mau lepas dari Leo ini kok kayaknya masih belum sanggup gitu ya, belum sanggup karena ya macam banyak hal lah gitu ya, belum sanggup misalnya kebetulan dianya mungkin tergantung finansial gitu ya, atau dianya sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur sayang, sudah kayak terlanjur memutuskan tidak ingin hidup sendiri gitu ya, atau sudah ya mengambil keputusan apapun yang terjadi ya akan siap lahir batin menghadapi lika-liku, pokoknya ya tetap sampai maut memisahkan gitu ya. Nah di sana ya belum siap aja itu tuh untuk melangkah hidup tanpa didampingi oleh Leo gitu. Jadi makanya di sana itu tuh mari lihat kayak mau kompromi nih gitu ya, kompromi ya. Leo ini tuh mau lompat sana, mau lompat sini, mau goyang samba sama yang lain, mau karawangan dengan yang lain gitu ya. nggak apa-apa dulu gitu ya. Yang penting yaitu tadi bahwa relationship ini tuh tidak diabaikan, tidak ditinggalkan gitu. Kalau nambah ya boleh, tapi kalau ngurangin yo jangan gitu. Apalagi kalau dia yang dikurangin, kalau yang orang ketiga itu dikurangin mah ya syukur banget gitu ya. Jangan pula ketika disuruh pilih satu yang adanya dia yang tersingkir gitu ya. Ya dianya nggak mau di sana. Makanya kalau mari lihat di sini tuh ya gini ya, untuk di rentang 1 hingga 15 Februari mungkin yang tadinya dia bisa ngamuk-ngamuk, marah-marah, boleh-boleh nanti amukan dan amarah yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata ataupun sikap itu tuh bisa dia tidak lakukan lagi gitu ya. Jadi lebih tenang, bisa jadi lebih adem gitu ya, nggak ngereok lagi lah gitu ya. Nah pastilah harapannya dia dengan melakukan hal yang demikian, Leo ini tuh ini loh datang dengan energi yang positif ke dianya gitu ya. Jadi kayak gak mau lah ngelakuin sesuatu yang justru semakin memperkeruh keadaan, karena gimana pun ya tadi kan masih ingin gitu ya, masih ingin bersama, masih ingin bahagia, masih ingin harmonis gitu ya dengan Leo ini. Maka ya ada kesadarannya dia gak mungkin bisa terjadi bahagia jika dia cerewet terus, bawel terus, atau ada gestur tubuhnya dia yang ngajak tawuran nih gitu ya, nggak mungkin kan. Nah dia punya kesadaran itu, makanya seseorang ini tuh nanti akan lebih anteng nih, akan lebih banyak diamnya ini gitu ya. Nah itu tadi berharap lah supaya Leo ini tuh nggak takut dimarahin kalau datang gitu ya.
nggak ngerasa mesti pasang kuda-kuda kalau terjadi pertemuan atau interaksi gitu ya di sana. Jadi kayak mau bikin kesan sama Leo ini tuh, kamu aman kok kalau mendekat ke aku. Nah, kayak gitu ya. Kamu aman di sana. Nah, tetapi ya kalau Mari nampak-nampak memang sih untuk trigger-trigger langsung gitu ya. Misalnya dengan mengawali chattingan sama Leo. Mungkin itu nggak dia lakukan. Gitu ya. Ngambil-ngambil hatinya Leo, ya mungkin itu nggak dia lakukan. Gitu ya, dia bisa aja tetap pasif untuk ya cari perhatiannya Leo gitu ya, tapi dia akan aktif untuk menenangkan dirinya dia sendiri. Nah di situ ya, jadi kalau Mari lihat energi dari Leonya ini sendiri ya, ini ya, kalaupun ini modelnya rumah tangga, tapi jangan-jangan untuk saat sekarang Leo itu tuh belum berencana ya rumah tangga ini dijalani dengan gaya konservatif gitu, gaya tradisional. Kok kayaknya dia belum mau. Maksudnya kalau gaya tradisional rumah tangga itu kan ya satu istri satu suami gitu kan. Nah nggak boleh berselingkuh. Nah, kayaknya Leo di sini tuh ya belum mau yang kayak gituan. Maunya dia ya, oke, ada suami, ada istri, tapi juga ada kekasih gitu. Ya, di sana. Ya, atau ya, oke, kamu pacarnya aku, tapi aku masih boleh nih membuka diri pada pilihan-pilihan pacar yang lain nih, gitu loh. Nah, di sana. Menurut Leo ya harus begitu gaya hidupnya dia, baru dia bisa dapatkan kebahagiaan gitu ya. Kalau hanya satu sendiri aja gitu ya, dengan si pasangan sah ini, kok rasanya banyak rasa kurang gitu loh, kurang happy, kurang senang. Ya happy sama senang ya sama ya. Ya kurang aja gitu loh ya. Ada ketemunya sama kayak ya udah tidak puas, makanya masih mau ngebuka diri pada yang lain. Dan ini tuh Mari lihat, ini tuh kayak pemikiran baru-baru aja ya kejadian. Karena tadinya sempat itu tuh, udah deh aku dengan dia aja lah, aku monogami aja lah, hanya ada dia satu-satunya gitu. Tapi terjadi perubahan gitu ya. Entah itu tersebab karena ada ngerasa sakit hati gitu ya. Ada ngerasa ya kecewa yang sudah tidak bisa ditanggung lagi gitu ya. Jadi akhirnya manuver di sana. Jadi kayak Leo ini tuh akhirnya ya membenarkan aja bahwa sikapnya dia terbuka pada pria lain atau wanita lain. Udah benar aja di sana. Gitu ya. Sebab ya dari sini ya terasa kurang gitu loh. Ya. Dan kayaknya memang kebetulan Leo ini tuh lagi interestnya kayaknya ya. Lagi kayak tertariknya ini tuh sama pasangan konco mesranya ya. Lagi seperti kayak ngerasa seru aja kayaknya gitu. Namun ya gini, kalaupun Leo ini tuh happy dengan pasangan dia yang lain, nanti itu ya energi happy-nya dia itu, ini tuh kena ini, berdampak ini ke si hubungan dengan si pasangan sah. Itu ya. Jadi nanti hatinya dia gembira dengan selingkuhan, pulang-pulang ke rumah, ini tuh senyum-senyum sendiri. Nggak mau itu tuh pakai energinya dia untuk ngajak tengkar. Soalnya nggak mau merusak suasana moodnya dia yang lagi senang gitu. Ya. Jadi ya kalau Mari lihat nanti Leo ini apalagi ya ketika si pasangan sahnya sudah tenang ya kayak kata Mari tadi, nggak ngereok lagi gitu kan.
Nanti tetap bisa Leonya agak bersikap manis ini sama si pasangan sah, agak bersikap romantis ini sama si pasangan sah, gitu ya. Jadi nanti ya mau gimana pun si pasangan sah sesungguhnya mau tetap pakai acara cemberut kah, mau tetap acara ngereok gitu ya, bisa-bisa Leo itu tuh enggak apa ya, enggak terlalu ngambil hati gitu ya sikapnya si pasangan sah ini. Malah ya dia tetap kayak ya adalah gaya-gaya memujuknya, merayunya gitu-gitu ya. Nanti dia bisa kok tenangin. Kalau misalnya ini si pasangan sama si ngereok, nanti bisa dia tenangin. Soalnya kayak dapat mood busternya gitu ya. Kayak dapat energi tambahan gitu loh dari relationship-nya dia sama pasangannya yang lain. Gitu ya kalau mari lihat. Oke, baik. Sekarang kita masuk dalam kebacaan antara Leo dengan konco mesranya ya. Oke, di sana. Oh gitu, pantesan. Yap. Kemudian ada di situ ya. Pantas ini moodnya Leo itu tuh lagi oke ya. Moodnya lagi bagus. Sebab kalau mari lihat, ini tuh rasa-rasanya ada ya. Kemungkinan bahwa sempat itu tuh agak-agak berjarak, agak-agak menjauh gitu ya. Ini si konco mesranya ke dia. Nah tapi kemudian seperti belakangan hari ya sebelum tanggal 1 yang menjauh malah agaknya merapat, mendekat gitu. Tentu bikin Leonya senang hati gitu ya, seneng lah dia. Tadinya dia bisa aja ngerasa dia diabaikan, diacuhkan, ditinggalkan dan seterusnya, tidak dihargai gitu ya. Tiba-tiba dia ngelihat bahwa si pasangannya ini, si konco mesranya ini tuh mulai chatting lagi, mulai nelfon lagi, ngajak ketemuan dan seterusnya gitu ya. Oh, riang, gembira. Di situ ya, riang gembira dia di sana. Dan itu tuh nggak bisa dia tutup-tutupi keriangannya dia ini tuh ya, kegembiraannya dia itu tuh nggak bisa dia tutup-tutupi. Gitu loh. Ya. Mana memang ini pun si pasangan konco mesra ini tuh kalau mari nampak dia nanti sengaja nih gitu ya, dia nanti sengaja yang seperti nunjukin lah sisi terbaiknya dia gitu ya. Oh ini nanti kalau mau ketemu sama Leo mesti dandan gitu ya, ingin memanjakan matanya Leo mesti dandan gitu. Oh mesti mandi wangi gitu ya, bila perlu mandinya ke salon supaya langsung nih dapat treatment gitu ya, atau mandinya ke spa gitu ya, terus krim badnya ya udah ke salon. Nah, di sana ya mesti pakai parfum, itu tuh parfumnya bisa-bisa ngabisin 1/4 botol gitu ya. Makeup set gitu ya, on point gitu ya. Bisa juga di sana itu tuh yang kayak nge-service gitu ya, dia service ini Leo, yuk kita jalan kemana yuk, aku traktir misalnya, yang kayak gitu ya. Ajak Leo ke tempat-tempat yang seru, tempat-tempat yang asik gitu ya. Pokoknya ini tuh bisa dia bikin suasana meriah. Seneng lah, siapa sih yang nggak seneng digituin ya. Dia omongannya dia tuh omongan yang menggombal gitu ya, dan gombalan itu tuh masuk jelek gitu ke Leo nya gitu ya. Jadi bisa dia itu tuh bikin Leonya sarsir-sur gitu ya. Jadi ya sehingga kebahagiaan itu tuh tidak tertahan, tidak terbendung dan terekspresikan. Kena nih hubungan dengan si pasangan sah. Gitu ya. Di situ ada perasaan berharga, ada perasaan ya yang tadinya mulai agak-agak layu ya, sebab karena si selingkuhan ini tuh agak-agaknya menjauh gitu kan, cuek-cuek bebek sama dia, tiba-tiba nyaker perhatian gitu. Loh kok kursi saya gerak sendiri sebentar ya. Ya senang kan seperti itu di sana. Ya kayak ngerasa disayangi,
kayak ngerasa dicintai gitu ya. Oh, langsung di situ tuh mari lihat bersorak-sorai lah gitu ya. Energinya Leo ini bersorak-sorai di sana. Dan dia Leo ini tuh nanti dia bisa mikir ini, semoga ini si konco mesraku ini tuh ginilah dia terus ya, ginilah dia terus nyenengin hatinya aku gitu, bikin aku gembira terus, bikin aku ngerasa aku dicintai, aku disayangi, aku diperhatikan, aku diperdulikan gitu ya. Karena kok kayaknya memang mungkin kehadiran seseorang ini ya, si konco mesra ini tuh sudah menjadi hal yang penting gitu loh bagi Leo ini. Kalau nggak ada ini si konco mesranya, galau ini, pasti galau. Hilang itu tuh energi Leonya dia, gitu ya. Padam itu energi Leonya, energi apinya itu tuh padam. Mungkin sudah mulai ada kemelekatan ya kepada si selingkuhan ini. Jadi kayak validasi keberadaan diri itu tuh tergantung dari bagaimana si selingkuhan ini memperlakukan dia. Hidupnya akan baik-baik saja kalau si selingkuhan ada. Hidupnya akan berubah kocar-kacir kalau si selingkuhan lagi nggak ada, gitu ya. Di sana. Dan ya, si selingkuhan ini tuh mari lihat sebenarnya kalau pakai perasaan cinta-cintaan sama Leo, mungkin ada ya. Sebenarnya dia pun ada perasaan cinta-cintaan sama Leo. Cuman seseorang ini tuh kok kayaknya ya dia tahu diri ya. Posisinya dia itu tuh sebagai orang ketiga gitu. Jadi kalau dia terlalu pakai perasaan, yang ada tuh nanti dia patah hati gitu ya. Sebab ini kan posisinya dia rentannya. Jadi saya rasa ini orang berinteraksi dengan Leo, tapi dia cukup hati-hati. Cukup hati-hati untuk terlibat total gitu ya. Jangan sampai terlibat total mental dan emosionalnya dia dalam hubungan dengan Leo ini. Nah begitu. Jadi kok kayak nggak mau all in lah gitu ya. Nggak mau all in di sana. Takut untuk mencintai. Takut untuk total menyayangi. Gitu loh. Mungkin ya prediksinya dia atau sepemahamannya dia ya, kalau orang pakai rasa cinta yang mendalam, maka ada kemungkinan bakalan jatuh pada penderitaan gitu ya. Jadi ya sehingga udah dah, ini pun energinya energi separuh hati lah jatuhnya gitu. Bukannya nggak pakai hati, tapi cuman separuh yang diberikan. Kayak gitu ya. Dan ya seseorang ini tuh dia mari rasa bukannya nggak tahu ya kalau Leo ini sebenarnya ya sudah punya pasangan. Ya tapi dia ya udah deh, selagi masih enak, selagi masih asik, gas gitu. Gitu ya kalau mari lihat. Ada sih beberapa juga memang sikapnya Leo ini tuh agak-agak bikin dia annoying gitu ya. Tetapi dia nggak mau ngelihat ke arah yang negatifnya Leo. Lebih dia kayak ngelihat aja udah positifnya apa nih, asiknya gimana nih, senengnya dari sisi Leo itu tuh apa. Dia akan lebih sibuk nyari-nyari hal yang itu tuh ya. Tapi kalau Mari bilang seseorang ini tuh kayaknya kalau untuk tergantung gitu ya pada orang lain, terutama pada Leo ini, kok kayaknya nggak juga ya. Sebab ini tuh pun bukan orang yang nggak bahagianya nih, Mari lihat. Dia ini tuh bukan orang yang haus akan cinta, kasih sayang, perhatian, validasi diri ya, mencari validasi diri. Nampaknya enggak juga nih. Gitu ya. Tapi ya secara garis besarnya hubungan dengan Leo ini tuh bakalan jadi hubungan yang seru, bakalan jadi hubungan yang asik. Nah seperti itu ya, ke arah sana dia. Jadi kayak sering itu tuh jalan, sering itu tuh nelfon, video callan, chattingan dan seterusnya. Akan lebih intens di sana. Ya, banyak, soalnya banyak ini, mari lihat interaksinya. Gitu ya. Tapi ya hidupnya si selingkuhan ini tuh mari lihat nggak muter-muter hanya sebatas dengan Leo ini aja ya. Soalnya ini tuh pun orang bukannya orang yang gabut-gabut gitu. Tapi kalau Leo bisa itu tuh agaknya terkonsentrasi.
pada relationship-nya dia dengan si selingkuhannya ini. Cuman ketika dia terkonsentrasi, dia bisa kayak multitasking gitu loh. Ya, terkonsentrasi pada si selingkuhan dan tapi juga sekaligus terkonsentrasi pada si pasangan sah. Soalnya kemana nih energi happy ini tuh mau dialirkan? Terlalu banyak soalnya. Kayak yang gembira banget gitu loh. Gimana itu? Kayak gembira banget, kayak yang seneng banget gitu. Ya. Jadi ya secara otomatis terperlihatkan kehubungan dengan si pasangan sah. Nah seperti itu. Si pasangan sah nanti bisa tahu ya, oh ada perubahan ini dari Leo-nya. Gitu ya. Ya, dia pun ikut seneng lah. Gitu ya. Jadi ya dua-dua hubungan asmaranya Leo di rentang 1 hingga 15 Februari. Oh ini tuh dua-duanya ya bagus gitu ya, kelihatannya bagus, kelihatannya asik. Begitu ya. Jadi ya walaupun nggak bisa dibilang 100% asik ya dirasa sama si pasangan sah gitu ya. Ya siapa sih yang bisa total bahagia jika tahu misalnya ada terjadi perselingkuhan gitu ya. Ya siapa yang bisa gitu. Tapi ya udahlah daripada nggak dapat apa-apa gitu ya, udahlah daripada nggak diperhatikan, daripada nggak digombalin, daripada nggak diperduliin, ya udah yang kayak gini aja pun udah cukup lah gitu ya. Yang tadi Mari katakan, Mas maulah berkompromi dengan apa adanya, kondisi dan keadaan seperti ini dulu lah gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan Leo dengan pasangan sah hadir energi dari Leo sendiri, berikut ada energi dari Taurus di sana, ada energi Libra, energi Pisces, Scorpio, ada Aquarius, ada energi dari Cancer di situ. Berikut ada energi dari Capricorn, ada energi dari Pisces. Nah, di pembacaan Leo dengan selingkuhan hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Aries di sana, hadir energi dari Cancer, ada Pisces, Cancer, Scorpio, masuk energi dari Capricorn di situ, Aquarius hadir, Virgo masuk, kemudian ada energi dari Libra, energi dari Gemini menutup bacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.